Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12 presentasi pertama mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Heni. Pada hari ini akan melakukan observasi tentang perbedaan dialek bahasa Jawa Ngimbang Lamongan dengan dialek bahasa Jawa Jombangan. Nah, kelompok 12 terdiri dari saya, Alvin, di kanan saya Cynthia, kemudian yang ada di tengah ini adalah narasumber, yang ada di sampingnya adalah Mbak Putri, kemudian yang paling kanan adalah Mbak Mentari. Baik, terima kasih Ibu, Mbak, ya, atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Jadi saya pertegas kembali bahwasanya hadirnya kami di sini untuk bertanya tentang dialek bahasa Jawanya orang Ngimbang Lamongan. Nanti akan kami kaji dan akan kami perdalam tentang perbedaan antara dialeknya orang Ngimbang dengan dialek bahasa Jawanya orang Jombang. Namun sebelum itu perkenalan terlebih dahulu. Mbaknya namanya siapa nih? Ina. Mbak Ina. Asli orang Ngimbang, Mbak? Asli. Desa apa, Mbak? Desa Nguman. Desa Angguman, Kecamatan Ngimbang. Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah teman-teman, narasumber kita asli orang Ngimbang Lamongan. Baik, Mbak Ina, kata yang akan kami tanyakan, yang akan kami kaji, membedakan antara dialek bahasa Jawanya orang Ngimbang dengan dialek bahasa Jawanya orang Jombang, yaitu yang pertama, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata kenapa. Nah, orang Ngimbang Lamongan itu membahasakan kenapa seperti apa, Mbak? Kalau kenapa di daerah Ngimbang itu disebut dengan genyong. Dengan genyong. Kalau di Jombang? Lalapo. Kenapa kamu pergi genyong? Kalau di Jombang? Lalapo. Oh, genyo ya, Mbak ya? Iya. Kemudian kata yang kedua, Mbak. Di dalam bahasa Indonesia itu ada kata atau frasa baru saja. Nah, kalau orang Ngimbang Lamongan membahasakan baru saja dengan dialek Jawanya orang Ngimbang itu seperti apa, Mbak? Baru saja bisa disebut dengan lage. Lage. Kalau di Jombang? Cik tas. Oh gitu. Lage cik tas. Yang ketiga, Mbak, di dalam bahasa Indonesia itu ada kata itu buku, itu tas. Nah, untuk membahasakan itu dengan dialek bahasa Jawanya orang Ngimbang, itu seperti apa? Itu bisa disebut dengan kui. Contohnya itu meja, bisa disebut dalam bahasa Jawa kami kui meja. Kalau di Jombang, iku kipas muter-muter, iku kipas tolak-tolak, iku. Ukui ya, Mbak ya. Orang Ngimbang membahasakan itu dengan Kui. kui. Kata yang berikutnya, Mbak. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata berangkat. Ayah berangkat ke masjid. Nah, orang Ngimbang kalau menggunakan bahasa Jawa dengan dialeknya orang Ngimbang itu seperti apa? Berangkat. Iya, Berangkat disebut dengan mangkat. mangkat. Bapak mangkat nang masjid. Ngoten, Mbak? Iya. Kalau di Jombang, Dek, mangkat budal, ya. Bapak budal nang masjid kali ibu gandengan. Kalau orang Ngimbang mangkat. Kemudian yang kelima, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kata berjemur. Contoh kemarin ada COVID, adik berjemur di depan rumah. Nah, orang Ngimbang membahasakan berjemur dengan dialektikanya orang Ngimbang itu seperti apa, Pak? Berjemur bisa dengan kata dede.
Ada N-nya. Dede. Adik dede. Adik berjemur. Nek wong kalau orang Jombang itu caring ya. Iya. Adik caring di depan rumah. Kalau orang Limbang, adik dede nengal oma dede. Ada N-nya Mbak Ina ya. Iya. Untuk selanjutnya akan ditanyakan oleh Mbak Cynthia biar teman-teman juga ikut bertanya agar informasinya dapat kita terima secara maksimal. Baik, saya akan lanjutkan bertanya ya Mas Alvin. Mbak Ina ya, Iya. di dalam bahasa Indonesia kan ada kata melihat. Bagaimana bahasa Jawanya di daerah Nimbang, Mbak? Di daerah Nimbang melihat itu bisa disebut juga dengok. Dengok. Beda ya? N ya, Mbak? Iya. Kalau di Jombang apa? Belok. Oh iya. Kemudian kalau ada kata ubi ya, bahasa Indonesia kata ubi atau ketela. Kalau di daerah Nimbang bahasa Jawanya ketela apa ya, Mbak? Ubi itu bisa disebut dengan bolet. Bolet. Iya. Oh, bolet. Kalau di daerah Jombang telo. Ya. Telo kaspe. Telo goreng. Kalau di sana bolon. Bolet. 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 Bolet kaspe. Itu ubi ya, Mbak ya. Kalau singkong itu, Mbak? Singkong itu menyok. Menyong. Kalau di Jombang sama ya telo. Sama. Sama. Berarti beda ya ubi sama Singkong. Singkong. Iya beda. kalau ubi tadi. Ubi Bolet. bolet. Kalau singkong Kalau singkong menyok. menyong. Ada kata punya hajat itu Mbak, biasanya bahasa-bahasa Indonesia kan punya hajat, tetangga punya hajat gitu. Kalau bahasa Jawanya orang Nimbang itu loh Mbak. Kalau di Nimbang itu ewo. Ewo, kalau di Jombang duwe gawe ya. Duwe gawe. Duwe gawe. Cynthia duwe gawe. Nah tapi kok ewang ya? Iya. Keluarganya Mbak Ina nggak ada gawe. Mantap. Kalau bahasa Indonesia pisau itu Mbak, pisau. Bahasa Jawanya di Nimbang apa? Pisau itu disebut dengan Latin. Oh, Latin. Kalau di Jombang geladi. Iya. Oh, iya. Latin. Latin. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Baik, saya akan melanjutkan bertanya kepada narasumber. Kalau biasanya bahasa Indonesia kan ada jari atau kain panjang. Nah, kalau bahasa Jawanya di Nimbang itu apa ya, Mbak? Jari kalau di Nimbang disebut dengan tape. Tape. Kalau di Jombang itu sewek. Itu tape bukan tape yang makan ya Mbak ya? Bukan. Bukan. Tapi memang betul tape Mbak di Mbak. Iya. Jauh ya, berarti berbeda. Iya. Sewek. Kalau di Jombang cewek. Iya iya. Terus itu Mbak, kalau bahasa Indonesia kan biasanya ada kata istirahat. Nah, istirahat itu kalau bahasa Jawanya orang Nimbang itu gimana ya Mbak? Kalau di Nimbang istirahat disebut dengan ngasuh. Ngasuh. Kalau di Jombang lereng. Lereng bisa, laut bisa. Laut. Tukang laut. Kalau di sana tukangnya langsung. Ngasuh tapi u ya Mbak ya? Oh, Ngasuh. Terus itu Mbak, kalau bahasa Indonesia Mbaknya tahu kan ada bahasa Indonesia kayak itu. Iya. Kayak itu. Nah, kalau bahasa Jawanya orang Nimbang gimana nyebutnya Mbak? Kayak itu kalau di bahasa kami Iya. bisa disebut dengan koyok kai. Kalau bahasa Jawa Jombangan, koyo iku. Kayak iku. Kayak iku. Berarti kaya kan iku ya Mbak ya? Terus itu Mbak, ada bahasa Indonesia juga nambah.
Nah, kalau bahasa Jawanya di Nimbang itu apa, Mbak? Kalau nambah di Nimbang itu disebut dengan minggu. Minggu. Minggu itu untuk makan atau untuk semuanya, Mbak? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Kalau Jombangan? Minggu. Kalau makan imbu. Kalau di sana mindu. Iya. Bapak mindu. Hari mindu. Imbu. Lalu ada bahasa Indonesianya anak kecil, Mbak. Nah, kalau di Nimbang itu pakai apa, Mbak? Anak kecil. Kalau anak kecil di sana disebut dengan bocah. Ini bukan bocah. Kalau di Jombang itu arek itu. Arek. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Mbak Mentari. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Saya akan bertanya, Mbak, kalau di dalam bahasa Indonesia kan lelah ya, ada kata lelah. Ya, kalau di bahasa Jawanya orang Lamongan itu sebutannya apa nih? Lelah. Lelah itu di daerah kami bisa disebut dengan kesal. Kesel. Kalau di Jombang? Pegel. Pegel, Pak lek pegel muli. Lek sana kesel ya, Mbak ya? Kesal. Kesel aku. Kesel aku. Pegel aku ya. Selanjutnya, kan ada bahasa Indonesianya pergi. Kalau di Lamongan bahasa Jawanya nyebutnya apa nggih? Kalau di Lamongan, pergi itu bisa disebut dengan mere. Mirip. Kalau di Jombang? Pergi ya. Ngali. Nah, Ngali. ini dalam konteks di jalan ya, miring gitu. Iya, mirip. Ngalih, minggir, bukan minggir ya, minggir. Masalah miring gitu. Iya. Miring gitu. Mireo. Oh Mirio, pergilah, Ngalio. Ngalio. ngaliyo. Oh gitu. Di dalam bahasa Indonesia juga ada kata nongkrong. Kalau di Lamongan bahasa Jawanya apa? Kalau sebutannya nongkrong. Kalau di Nimbang biasa nongkrong itu disebut dengan cangkruan. Kalau di Jombang apa? Kalau di Jombang tengok. Tengok gini. Kalau di mana aja kan cangkruan. Iya, cangkruk. Warga cangkruan di pos ronda. Warga tengok. Pertanyaan terakhir, Mbak. Bahasa Indonesia kan biasanya ada kata maka dari itu. Nah, bahasa Jawanya orang Lamongan Nimbang itu nyebutannya apa? Kalau maka dari itu di daerah Nimbang itu biasanya disebut dengan dahyo. Dahyo. Dayo. Kalau di Jombang apa? Dayo. Layo. Dayo. Layo. Dayo. Iya. Beda ya, kalau di mana Dahyo. Bukan Dayo. 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 Oh, kalau orang Jombang. Layo. Dayo. Iya toh. Iya tuh. Sudah ada pertanyaan lagi, Mbak? Sudah tidak ada. Iya. Terima kasih Mbak Ine telah memberikan informasi kepada kami tentang dialek bahasa Jawanya orang Nimbang. Sebab kami dari kelompok 12 mata kuliah sosiolinguistik ini akan mengkaji tentang perbedaan dialektika bahasa Jawanya orang Nimbang Lamongan dengan dialektika bahasa Jawanya orang Jombangan. Sebab saya yakin setiap daerah itu ada perbedaan dalam menyampaikan ujaran bahasa. Mungkin ada 20 kosakata itu yang sudah kami rekap dan sudah kami tanyakan langsung pada orang asli Nimbang. Sebab apapun yang akan kami olah datanya ini sebisa mungkin datanya akurat. Kalau nggak bisa 100% minimal 80%. Sekali lagi terima kasih Mbak Ine atas waktunya dan mohon maaf kami telah merepoti jauh-jauh dari Jombang ke Nimbang. Semoga silaturahim kita bisa terus berjalan sampai kapanpun ya. Kalau mau mampir ke Nimbang ya kita
kabari kalau jenengan mau ke Jombang gitu. Silakan ya. Ini ada Mbak Putri, ada Mbak Cynthia, dan ada saya ya. Tinggal milih, tinggal kontak saja. Mungkin itu terima kasih sebagai bentuk dokumentasi wawancara kami dalam hal observasi. Untuk selanjutnya akan kami olah datanya oleh kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.